bahwa ini adalah malam-malam yang sungguh kita rindukan bersama, bahwa siapa yang merindukan malam-malam keistimewaan itu, malam-malam dengan zikir dan salawat, bahwa merindukan pertemuan-pertemuan khusus untuk berkumpul bersama, melaksanakan zikir dan salawat serta mendengarkan kalam-kalam hidayah juga, itu adalah suatu kebaikan. Maka siapa yang menumbuhkan kebaikan di dalam dirinya, maka kebaikan itu akan tumbuh dan menjadi suatu pohon-pohon kebaikan dan akan mendapatkan atau membuahkan daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Karena itu sebagaimana pondasi kita dan berulang-ulang disampaikan setiap malam Jumat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk bersikir mengingat Allah. Hakikatnya bahwa yang dimaksud suatu kaum adalah umat-umat yang bersikir mengingat Allah. Makna mengingat Allah di sini adalah rasa bersama Allah, merasakan bersama Allah, rasa di dalam ketenangan, bahwa di dalam ketenangan itulah zikir, yakni mengingat Allah. Tidaklah suatu kaum duduk bersikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, bahwa sesungguhnya para malaikat-malaikat yang ada di langit memandang cahaya-cahaya di bumi. Apakah di bumi itu ada cahaya-cahaya yang memancarkan zikir, bahwa dengan bersikir mereka akan memancarkan cahaya sehingga malaikat akan mendatangi atau mengelilingi suatu majelis. Malaikat mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat. Rahmat maknanya di sini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rahmatan lil alamin. Katakanlah cahaya nur ilahi yang disebut rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Rasulullah. Sebagaimana di As-Sariyat 20 bahwa sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan telah Tuhan turunkan di muka bumi ini. Itulah rahmatnya, tanda kekuasaan Tuhan, dan juga ada pada diri. As-Sariyat 21, yakni cahayanya fikum Rasulullah. Diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, bahwa di dalam majelis ini ketenangan, rasa ketenangan akan diturunkan, bahwa ketika kita beradab secara zahir dan batin, maka rasa ketenangan itu juga akan muncul, karena pertemuan itu adalah pertemuan yang begitu diridhoi, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Makna disebut di sini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang istiqomah di dalam suatu zikir dan salawat, orang-orang yang senantiasa mengistimewakan hari-hari di mana hari-hari itu adalah pertemuan, dibanding daripada mereka mengejar duniawi yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan oleh duniawi. Sungguh betapa banyak waktu-waktu yang telah Allah limpahkan kepadamu, wahai manusia. Mengapa hanya semalam atau 1-2 jam engkau melalaikan dan mengabaikan, seolah-olah panggilan atau undangan pertemuan itu tidak penting bagimu. Padahal sesungguhnya hakikatnya kalian diundang untuk menuju daripada kebaikan itu sendiri. Kalian lebih memilih dunia daripada akhirat, bahwa sesungguhnya semua ini adalah panggilan-panggilan untuk akhirat kalian, tetapi kalian berpaling, lebih mengutamakan dunia dengan berbagai alasan-alasan pembenaran, padahal sudah nyata bahwa panggilan ini adalah panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka disebut oleh Allah, orang-orang yang disebut oleh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki nama tersendiri di hadapan para malaikat. Jika di kalangan umat-umat ini ada nama-nama jasadi, nama-nama yang diberikan oleh orang tua, namun di alam sana, di langit sana, Allah memberikan nama istimewa, nama-nama khusus kepada seseorang hamba, seorang umat yang senantiasa mengikuti majelis zikir dan salawat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu tidak dikenal di dunia, tetapi penghuni langit sangat mengenalnya, karena Allah menyebut nama dari orang hamba-hamba yang dicintai. Itulah nama-nama dari sang kekasih Allah, bahwa setiap sang kekasih Allah memiliki nama-nama khusus yang Allah sendiri berikan. Jadi bukan nama-nama ruh sebagaimana yang pernah tersahir di kalangan lisan-lisan orang tertentu, tetapi nama
kesayangan Allah, nama panggilan Allah kepada orang-orang tertentu yang mana dicintai oleh Allah karena istiqamah di dalam majelis zikir dan salawat. Itulah yang dimakna daripada hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum kita memasuki daripada majelis ini, maksud bersalawat, alangkah indahnya jika umat-umat mengawali bahwa menghadap kepada Allah itu membawa rasa hina, membawa rasa berdosa dan merasa kotor di hadirat Allah. Bahwa siapa yang menghadap kepada Allah dengan rasa penuh dosa dan ingin mensucikan, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya.